Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Wahyudin, NIM 2018-03-024, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Elektif Fakih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran resiko. Yang pertama yaitu konsep pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Jadi pengukuran resiko dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian atau kerusakan dan probabilitas yang terjadi suatu kejadian sangatlah subjektif serta lebih berdasarkan pada nalar dan pengalaman. Jadi pengukuran resiko itu dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi untuk suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengukuran resiko dengan pendekatan statistika. Yang pertama, pengukuran risiko bisnis. Pengukuran risiko bisnis dipengaruhi oleh variabilitas penjualan, variabilitas biaya, dan leverage operasi. Jika ketiga variabilitas itu meningkat, maka risiko bisnis juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika variabilitas itu menurun, maka risiko pun akan menurun. Yang kedua yaitu pengukuran risiko pendanaan. Risiko pendanaan adalah tambahan resiko sebagai akibat perusahaan menggunakan pendanaan dengan hutang dan atau dengan saham preferen. Apabila penggunaan pendanaan dengan obligasi atau saham preferen semakin meningkat, resiko pendanaan juga semakin tinggi dan adanya biaya tetap pendanaannya semakin tinggi pula. Yang ketiga yaitu pengukuran risiko total. Risiko total merupakan jumlah keseluruhan antara risiko pendanaan ditambah dengan risiko bisnis. Risiko perusahaan yang tinggi mengakibatkan perusahaan ke dalam insolvensi. Insolvensi pada suatu perusahaan dapat mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami dilikuiditas. Yang ketiga yaitu pengukuran resiko dengan pendekatan pasar. Total resiko portofolio terdiri atas dua komponen yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko sistematis yaitu resiko yang terjadi karena pengaruh pasar secara keseluruhan. Jadi resiko sistematis ini resiko dalam skala besar. Contohnya yaitu pengaruh kebijakan fiskal dan moneter, inflasi, dan perubahan situasi pada pasar minyak. Yang kedua yaitu resiko tidak sistematis, adalah resiko yang terjadi atau resiko yang unik yang terdapat pada suatu perusahaan tertentu atau industri tertentu. Jadi resiko ini bersifat skala kecil. Contohnya yaitu gagal teknologi pada perusahaan tertentu yang hanya terjadi di satu perusahaan dari 10 perusahaan. Yang kedua yaitu pengembangan produk baru. Jika produk lama gagal, maka perusahaan tersebut dapat mengembangkan produk baru.